Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada uswah hasanah, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan zakalan kasiran. Terima kasih banyak kepada jajaran pengurus MUI Gede Bage, wabil khusus kepada Pak Ustadz Yasir yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa tampil dalam kesempatan ini. Karena jujur Bapak rahimakumullah, bulan Ramadan kemarin saya syuting di belakang masjid ini buat konten ceramah dari channel YouTube. Tapi pada akhirnya ada netizen yang menyebutkan, Ustadz mudah-mudahan ke depan bisa ceramah di masjid tersebut. Alhamdulillah, sekarang terwujud. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan berbahagia ini kami ingin mengajak agar kita selaku umat Islam mengingat kembali satu momentum yang penting dalam sejarah Islam. Wabil khusus momentum yang terjadi pada peristiwa di mana umat Islam menetapkan tahun Hijriyah atau tahun Islam itu sendiri. Karena pada penetapan tahun tersebut ada satu kondisi yang harus kita sadari, bahwa Islam pada saat itu memimpin peradaban. Islam pada saat itu berada dalam puncak, di mana sampai menguasai 2/3 dunia, yang pada saat itu dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau memimpin 2/3 dunia, terjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemimpin-pemimpin dunia. Maka tertuntutlah Sayyidina Umar pada saat itu untuk memiliki tahun dan tanggal Islam itu sendiri. Sehingga pada akhirnya beliau mengumpulkan para sahabat yang dijamin masuk surga, lalu menetapkan bahwa tahun Islam itu dihitung dari sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, penetapan waktu itu sangat penting, karena pada akhirnya itu menjadi sebuah tuntutan. Jangankan komunikasi antar negara, komunikasi suami istri saja, kalau tidak ada waktu, tanggal dan tahun itu akan kacau. Seperti contoh, kalau kita berkomunikasi dengan istri, perasaan biasanya bapak-bapak memberikan nafkah itu sudah kemarin, tapi kadang ibu-ibunya merasa sudah lama. Bunda, kenapa ini masak tempe lagi? Kan bapak udah lama gak ngasih nafkah, baru aja kemarin. Biasa seperti itu, betul ibu? Halo, betul, kenapa? Jadi saya gak buat-buat Pak ya, betul kata ibunya di situ. Ibu-ibu masih ada? Ibu bicaranya mau bahasa Sunda, mau bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris saya yang repot ya. Tapi rahimakumullah, jadi Sayyidina Umar sebagai pemimpin dengan jajaran para sahabat yang dijamin masuk surga menetapkan
Tahun pertama Islam itu dihitung dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena dalam hijrah itu adalah kunci bagi kemerdekaan umat Islam. Islam kalau tidak memakai konsep hijrah, maka tidak mungkin bisa merdeka. Bahkan kalau seandainya Rasulullah tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, bisa jadi Islam tidak akan sampai ke negeri Indonesia. Ini strategisnya hijrah. Makanya dalam Al-Quran dan hadis banyak perintah Allah untuk kita melaksanakan hijrah. Karena tanpa hijrah umat Islam tidak akan meraih kemenangan. Tanpa hijrah umat Islam akan lemah, bahkan akan hancur dengan sendirinya. Hadirin rahimakumullah. Namun kadangkala hijrah ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Cukup melihat tampilan dianggap sudah berhijrah. Kadangkala kita sebagai orang tua merasa cukup anaknya pakai kaos hijrah. Wah, bagus nak, kamu udah pakai kaos hijrah. Kamu hijrah ya? Karena kaosnya rubah. Kadangkala kita merasa cukup dengan formalitas anak hanya diam di masjid. Pak Ustadz, anak saya hijrah karena tiap hari diam di masjid sampai lupa makan. Saum enggak Pak? Enggak, cuma diam aja cina di masjid. Pas dilihat lagi main game wifi. Karena di masjidnya dipasang wifi. Subhanallah. Hijrah bukan hanya formalitas. Hijrah itu menuntut adanya sebuah perubahan yang nyata. Perubahan pola pikir dan perubahan tingkah laku. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam pada saat itu. Sehingga hijrah tidak hanya sebatas formalitas belaka, tapi ada sesuatu yang dibangun, ada satu perubahan yang nyata dari hijrah itu sendiri. Karena hijrah pada akhirnya adalah liyukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihat minaz zulumati ilan nur. Perubahan satu kondisi di mana seseorang yang tadinya zulumat, tidak mengenal Islam, tidak mengenal cahaya Al-Quran dan hadis, kemudian ia berubah kepada kacamata nilai-nilai Islam itu sendiri yang menjadi petunjuk atau cahaya. Hadirin rahimakumullah, dalam berbagai hadis disebutkan bahwa kewajiban hijrah itu tidak dihapus. Kewajiban hijrah itu tidak pernah berhenti. Dalam berbagai riwayat, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai menyebutkan bahwa hijrah tidak akan pernah terhapus sampai taubat itu ditutup. Dan kita tahu bahwa taubat itu ditutup ketika terjadinya kiamat. Artinya sebelum kiamat, seluruh umat Islam harus melaksanakan hijrah itu sendiri. Karena tanpa hijrah, bisa jadi kita merasa islami, kita sudah merasa menjalankan Islam, tapi isinya adalah dosa. Karena kadangkala perbuatan dosa hari ini suka dibungkus dengan Islam-Islam. Betul Bapak? Bapak-bapak masih ada? Betul Ibu? Wah, ibu-ibu semangat luar biasa. Takbir untuk ibu-ibu. Allahu Akbar. Aduh. Maklum Pak, jadi kebiasaan ngajar anak-anak santri jadi begini bawaannya. Jadi ketika tanpa hijrah, maka bisa jadi itu perbuatan dosa namun dilindungi dengan label Islam. Pacaran saja hari ini di judulan ta'aruf. Bapak mergoki anaknya lagi WA, chat sama lawan jenis. Kakak, kenapa kamu? Itu kan perempuan goyang mahrum. Ta'aruf bun. Dan dia jalan-jalan, naik motor. Keperluan sama bapaknya. Kemana kamu? Kan itu bukan muhrim kamu. Ta'aruf loh beh. Jadi pacaran ini dilabeli dengan ta'aruf, padahal tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini yang terjadi. Maka disinilah hijrah harus dijalankan oleh seluruh umat Islam. Karena diantaranya hijrah ini adalah syariah yang tidak pernah dihapus baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang beribadah di tengah-tengah kezulumatan, maka ia seolah-olah ia berhijrah kepadaku. Ketika kita hari ini diberikan
fasilitas yang mudah untuk berbuat dosa, tapi kemudian kita komitmen untuk ibadah, mengajak keluarga kita untuk ibadah, maka disitulah kita hakikatnya sedang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita menjaga diri, ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga dari kezulumatan, dari perbuatan dosa, hakikatnya kita sedang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, maka setidaknya dalam hal ini kita harus mampu menghijrahkan pola pikir kita. Karena dalam sejarah pun tidak mungkin Rasulullah mampu hijrah dari Mekah ke Madinah kalau tidak diawali dengan hijratul fikri, tidak diawali dengan hijrah pola pikir. Dan ini jelas tertera dalam wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam peristiwa Gua Hira, Rasulullah diajak untuk berpindah, untuk merubah pola pikirnya. Iqra, ini satu kalimat yang bukan berarti membaca saja, tapi bermakna juga menelaah, menilai segala sesuatu. Ismi rabbik, menurut nilai-nilai Rabb, menurut nilai-nilai Tuhan, yakni wahyu itu sendiri. Yang mungkin bisa jadi Rasulullah sebelum menerima wahyu menilai baik dan buruk itu menurut paham keluarga, menurut paham masyarakat, tapi kemudian dirubah pola pikir penilaian baik dan buruknya menurut kacamata wahyu itu sendiri, yakni Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita di sini dengan video yang singkat dan ceramah yang singkat ini, Allah menjadikan kita sebagai ahli hijrah, yakni hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nastaghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.